Gini aja dah, gini aja dah. Ada nggak yang orang namanya yang mempertuhan Muhammad. manusia? Yang menuhankan manusia itu malahan sampean. Berarti ada yang mempertuhan Yesus manusia, itu, betul? iya Yesus itu manusia. Oke, bukan Muhammad Tuhan. manusia nggak? Iya manusia. Oke, Kita ada nggak kemungkinan nggak dia menuhankan dipertuhan juga kalau gitu? Enggak. Nggak ada. Kalau Islam itu ya udah enggak dibawa dulu. menuhankan Muhammad. Iya, dibawa dulu berarti. Orang kalian aja mempertuhan aja tidak tahu gimana. Yesus manusia, iya. Dipertuhan, iya. Berarti manusia bisa dipertuhan, iya. Muhammad manusia, iya. Bisa dipertuhan juga, nggak bisa. Gimana? Dari situ otakmu sudah miring. Gimana Anda ini? Mempertuhan saja tidak tahu. Gimana sampai sekarang masih botol. Orang Islam itu mempertuhan Muhammad, bahkan mayatnya dipertuhan. Gimana sih? Ya, Abdul Basir. Apa nih, Bang? Apa nih, Bang? Oh, ini teman saya yang kemarin ini, Abdul Basir. Gimana kabar, Bro? Aku alhamdulillah baik. Aku baru paham nih, Bang. Aku baru paham nih apa nih live-nya apa nih maksudnya nih. Oke, baru paham nih live-nya apa. Selama ini belum paham, Bro. Lu gaya lu keren banget. Karena belum baru, Bang. Keren bener-bener. Sih. Apa nih? Diskusinya Ini mulai bener. dulu dong. Ganteng nggak, Bang? Oke, Bang, saya mau tanya dulu, Abdul Basir. Ini Anda Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Gimana? Apa yang mau Muslim Anda ganteng. sampaikan nih? Ya, coba Bang Edis dulu dah apa coba. Ya, Diskusi ya. gini. Ada nggak orang yang mempertuhan pohon? Udah mulai macet-macet. Ada nggak orang yang mempertuhan Ulang, Bang patung? Edis, ulang. Ada nggak orang yang mempertuhan patung? Ya, ada. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Ada. Aduh, sayangnya macet-macet teman-teman. Aduh. Oke, Abdul Basir, nanti beli sinyal dulu ke warung ya. Pergi dulu ke toko penjual pulsa. Bang, beli sinyal dulu bang. Sinyal saya udah begini macet-macet. Ya, sorry ya bro ya. Soalnya macet-macet. Oke? Jangan dulu, santai dulu. Mungkin Iya, nanti kalau sinyal udah bagus dikit lagi saya bagus, naikin lagi. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Reza. Ini kemarin dia sudah Muhammad Reza ini udah janjian ya. Jadi kita tepati janji kita ya. Oke, Muhammad Reza, silahkan. Hey, nyalakan haleluya kamera dis. Anda. Oke, haleluya dis. Salon. Tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, belum kamu ini sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa? Kenapa? Apa saya? Loh, emang apa saya keluarkan kata-kata dia baik? Kenapa kamu mengucapkan haleluya? oh, sorry. Oke, sekarang gini. Sorry. Enggak, sebentar, kita bahas dulu sesuai bahasan perjanjian. Nah, saya bahas dulu. Coba saya bahas Oke, dulu gitu. perkataan kamu ya. Orang Islam itu sering meledek kata-kata haleluya. Oh, maaf. Seperti maaf, Abdul maaf, kalau saya Somad pribadi. juga meledek haleluya. Kapan dia katakan kapan? Ini kalau saya Memang- bicara boleh gini. Kalau saya bicara bisa nggak kamu nggak panik? Loh, saya nggak panik. Selama saya berdiskusi dengan Oten, nggak panik pun saya. Baik. Mau baik. tanya apapun, nggak panik. Baik. Jadi dengarkan dulu saya ya. Pernah dengar Abdul Somad
mengucapkan kata-kata haleluya itu dengan nada ejekan? Oh iya, pernah. Baik. Nah, Barusan pun tadi kamu tapi memplesetkan. gini, Tenang dulu, saya baru ngomong. gini. Tenang. Nanti ada giliran. Saya mau jelas. Ngomong. Iya. Nanti ada giliranmu ngomong. Tenang dulu. Jadi barusan ikutin, Des. pun tadi kamu Asik. mengucapkan kata-kata haleluya itu, suara kamu berisik sekali. Oh iya. Bener, Sorry. ganggu banget suara kamu. Oke, sorry. Baik. Makan. Kalau kamu mau diskusi saya turutin. Tapi kalau kamu hanya pamer suaramu besar, kita sudah saja diskusinya. Enggak pamer. Baik. Oke. Jadi setelah Abdul Somad mengucapkan haleluya itu dengan kata-kata ejekan, kamu pun tadi mengucapkan kata-kata haleluya itu dengan plesetan menjadi haleludah. Sekarang begini. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an Loh, kamu nggak usah kemana-mana dulu, Dis. Saya kan udah perjanjian. baik, Saya mau kamu saya nanya. turunin di bawah Gimana dulu. sih? Kamu di Iya, bawah iya, dulu iya. kalau begitu. Ya Kamu udah. ngomong terus masalahnya. Jadi teman-teman begini ya. Orang Islam itu kalau ketemu kata haleluya itu diejek-ejeknya. Tapi orang Islam nggak tahu bahwa nabi-nabinya itu menggunakan nama itu. Yahya, itu ada kata Yahnya di situ. Kemudian Zakaria juga ada kata Yahnya di situ. Tapi tidak ada satu nabi pun dalam Al-Quran yang mengandung nama Allah. Nggak ada. Jadi orang Islam ini memang sakitnya itu sudah akut. Coba Abdul Somad, berani nggak dia naik ke sini? Di dalam Bible, haleluya itu artinya terpujilah Yah. Yah itu merupakan kependekan nama Tuhan. Haleluya. Nabi yang ada nama Allah di dalamnya nggak ada. Kalau ada satu nabi yang ada nama Allah di dalamnya, saya terjun dari Monas. Kalau naik ke sini cuman pamer gede-gedean suara kayak Nandar, nggak usah. Di sini itu yang kita perlukan itu kualitas, ya. Kualitas di sini yang kita perlukan, bukan gede-gedean suara, oke? Baik, kita kasih naik lagi ada Fahri. Ya, Fahri, silakan nyalakan kamera. Halo Fahri. Ini Fahri ini ketakutan ini sama saya ini dari dulu. Takut banget dia naik ke sini cuman mau lapor. Kau lapor sama Jibril sama Allah sana. Oke Fahri, berarti kamu saya blokir dulu 1 minggu. Bentar. Kamu akan saya blokir dulu selama 1 minggu lamanya supaya kamu tidak mengganggu acara ini. Bingung nyariin, gak ketemu. Yuk silakan. Kalau kalian sudah tidak punya nyali, jangan memaksakan naik, ya. Yuk. Kita kasih naik ada Imam Boyhari. Biasanya Imam Bukhari, ini Imam Boyhari. Imam Boyhari. Yuk Imam Boyhari, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini udah 20.000 orang nih, orang muslim gak ada satupun dari tadi yang berkualitas. Ya silakan Imam Boyhari. Muslim bang? Ya kan, udah macet kan? Apa kalian melihat ada orang Islam yang melakukan perlawanan? Mereka hanya bisa rame-rame geruduk orang. Lihat tuh udah kabur lagi. Udah kabur lagi teman-teman. Barusan saya lihat video-video ya di mana ada Habib Rizik
mengadakan kajian, ya kan? Siap menjaga damai. Siap menjaga ketertiban. Saya juga heran gitu, kenapa masih ada orang yang nonton acara kayak gitu? Jadi maksud saya begini teman-teman. Islam itu kalau kalian lihat dari sejarahnya sampai hari ini, itu kerjanya itu bikin rusuh, hanya terus bikin rusuh. Bahkan Muhammad pernah berkata begini, barang siapa yang mengganggu kafir jimmi, maka dia akan berhadapan denganku. Seolah-olah memang pengikutnya Muhammad tuh memang tukang ganggu. Iya. Jadi pengikutnya Muhammad ini memang kerjanya itu menyerang orang, kemudian mengambil harta jarahan, merampas orang begitu. Kemudian Muhammad bilang, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia akan berhadapan dengan saya. Jadi statement itu membuat satu gambaran bahwa memang pengikutnya Muhammad ini kerjanya ganggu-ganggu orang. Ganggu ini, ganggu itu, ganggu ini. Coba ada nggak? Ada nggak perkataan Yesus di dalam Injil yang kayak begitu? Yang sejenis kayak begitu? Nggak ada. Karena memang tidak ada pengikut Yesus yang kerjanya ganggu orang. Makanya dalam ceramah-ceramah, siap menjaga ketertiban. Siap menjaga kedamaian. Takbir. Karena memang ada sebuah kesan, ada sebuah kebiasaan bahwa mereka kerjanya bikin rusuh perdamaian. Itu udah dari dulu, udah penyakit itu sama mereka, penyakit. Makanya kerja mereka itu geruduk orang, mempersekusi orang. Dan mereka bangga dengan itu. Ya, barusan kan kejadian keributan di pengajian ini. Di Pekalongan apa di mana itu kejadiannya? Lupa saya. Kan si Rizik yang diskusi ngadakan acara pengajian kemudian rusuh. Di mana itu? Di Pekalongan apa di mana? Pemalang, ya Pemalang. Iya, seperti itu. Kerjanya menutup, mecah-mecahin etalase orang. Ya kan? Ada orang yang lagi biasanya kalau ada proyek, nongol itu minta ya kan? Iya, itu banyak gitu yang seperti itu. Ada proyek-proyek di mana datang ormas-ormas tuh minta duit. Itu udah kebiasaan, udah mendarah daging kayak begitu. Ya. Jadi ya mau gimana lah ya. Memang mereka hidup dari seperti itu. Mereka hidup dari minta proyek, minta jatah keamanan, minta preman gitu. Mirip sama itu preman Cikiwul. Tahu kan Cikiwul? Yang kemarin viral. Lu kagak tahu lu, gue preman Cikiwul. Pribumi asli Cikiwul. Cikiwul. Aduh, kelakuan. Aduh, heran saya dengan orang-orang. Coba, zaman sekarang itu bukan zamannya lagi kayak begitu. Bantah dong. Argumen ini loh yang dipakai itu otak sekarang. Ya, tapi memang karena mereka tahu Muhammad udah nggak bisa dibela. Mereka itu tahu Muhammad itu nggak bisa dibela. Makin kalian mencoba membela Muhammad, makin terbongkar nanti Muhammad tuh kayak gimana. Makanya yang mereka lakukan hanyalah mempersekusi orang. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Mamas Didin. Kita kasih naik Mamas Didin. Ya, Mamas Didin, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Mamas Didin. Ini Muslim lagi nih. Muslim nggak berarti ngomong.
Muslim mogok bicara. Muslim kehabisan akal. Luar binasa. Kalian sudah lihat? Lihatlah. Kalian melihat kan? Mau yang dibela apa? Nabinya kena sihir. Nabinya nyuruh orang berbuat mesum atau kabur beneran. Coba. Nyuruh orang nyusui yang bukan suaminya. Coba siapa lagi? Nabinya apalagi menikahi anak di bawah umur. Nabinya ngerjain petani kurma. Aduh, apanya yang mau dibela? Makanya sekarang mereka lagi mogok bicara. Mogok bicara. Aduh, mogok bicara mereka. Yuk, kita masih cari Muslim ya, yang ya bersuara lah ya. Mereka sudah tidak punya lagi kemampuan, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Cahyono Yono. Oke, Cahyono Yono. Ya, Cahyono, selamat malam. Cahyono. Siap menjaga ketertiban. Siap menjaga persatuan. Entah apa yang mau dijaga-jaga. Memang otaknya udah di IQ gorila ya, memang gorila ya kayak gitu. Ya, Cahyono. Jangan gelap-gelapan, Bang. Halo. Gitu kan enak. Ketemu lagi. Bang Cahyono, saya mau tanya dulu nih, Bang. Muslim atau bagaimana, Bang? Halo, Bang. Muslim, Bang. Muslim. Apa yang mau Anda bantah, Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Sinyalnya macet-macet lagi. Bang, ada apa dengan sinyalmu? Halo. Perbaiki dulu sinyalmu ya, perbaiki dulu. Nanti kalau sinyalmu sudah bagus, baru naik lagi ke sini. Aduh. Teman-teman, kalau kalian nge-host ya, kalian itu nanti akan pening sendiri dengan kelakuan orang Islam. Entah sinyalnya macet-macet lah. Kalau sinyal macet-macet sih masih mending, otaknya yang macet-macet. Yuk, silakan. Kenapa sih kalian begitu? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Meli Giawa. Coba kita kasih naik Meli Giawa. Meli Giawa. Ya, selamat malam Meli. Selamat malam, Bang. Salam. Oh, pria. Shalom, Bang. Salam. Shalom. Abang ini Muslim atau Kristen, Bang? Aku seorang Kristen, Bang. Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Ya, cuman nanya kabar Abang lah. Ternyata sudah menular juga. Tapi memang mereka kadang nggak dengar, teman-teman. Besok saya bikin saja tulisan ya, Kristen dilarang naik begitu. Karena kita ngomong 1000 kali kayaknya mereka nggak dengar juga. Karena orang yang lalu lalang di platform ini itu terlalu banyak, teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau kita tutup acara,
total keseluruhan penonton itu bisa sampai 300 sampai 500 ribu orang, bayangkan. Jadi orang muternya itu banyak sekali teman-teman ya. Kadang dia datang 10 menit pergi begitu ya, banyak. Jadi dia nggak denger mungkin ya. Kita maklumi saja. Oke, kita kasih naik ada Theo. Islam itu bang, ya bisa jadi dia ngaku-ngaku Islam. Ngaku Kristen. Kak Edis, Avocado, makasih. Ya Theo, silakan nyalakan kamera. Kak, aku cuma mau bilang tadi itu kan ada yang namanya Yang itu yang dia dari Taiwan, dia lagi cari tempat untuk konseling mengenai pembaptisan. Aku kebetulan juga ada di Taiwan. Aku bisa dia bisa konfirmasi dia kan di ini kan di Taoyuan. Aku bisa hubungkan dia sama orang yang ada gereja di Taoyuan. Jadi minta tolong Bang Edis nanti bilangkan dong sama yang tadi kakak yang naik itu. Boleh di inbox langsung mungkin Kak Theo. Iya, Jadi tadi aku inbox nggak di read gitu, biar sekalian kan kita langsung tangkap jiwa-jiwa. oh iya, memang kadang-kadang kalau belum berteman, kadang-kadang kita nggak tahu kalau ada pesan masuk itu kalau nggak dicek. Iya, jadi minta tolong itu aja sih Boleh, Kak Edis boleh. ya. Nanti kalau ini saya kasih tahu lagi. Nama Theo, Iya. Theo ya. Oh iya, satu lagi Kak. Buat teman-teman yang ada di Taiwan yang yang butuh pengajaran atau kakak-kakak rohani untuk untuk dibina dalam pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab, boleh DM aku bisa bantuin kalian untuk tahu gereja-gereja Indonesia yang ada khususnya di Taiwan ini, di mana aja, di daerah mana aja aku tahu. Jadi kalian bisa konfirmasi ke aku, nanti aku konfirmasi ke daerah-daerahnya. Itu. Baik. Thank you Kak. Sama-sama. Itu aja. Baik, saya turunkan ya. Terima kasih Kak. God bless you. God Semangat bless you Kak. too. Ya, oke. Baik, saya turunkan ya. Ya teman-teman. Jadi di dunia internet sekarang ini itu sudah tidak bisa lagi kita terlalu private begitu. Karena dimanapun nanti Anda ngomong, saya di Taiwan, pasti ada orang lain juga di Taiwan. Atau saya di sini, pasti ada tahu juga begitu. Jadi tenang saja teman-teman ya, dunia media sosial ini sudah di mana-mana, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya, Anda dimanapun nanti pasti ada juga nanti orang yang di situ yang tahu ya, seperti itu. Kecuali Anda di mana namanya? Bangladesh. Kalau di Bangladesh mungkin nggak ada. Oke, tapi tetap juga ada pasti ya. Salah satu penonton ini pasti juga ada di Bangladesh ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Sabar. Kita kasih naik ada Eli Sanjaya Nababan. Eli Sanjaya Nababan. Oke, ini saja. Nah, terpental. Sudah naik-naikkan terpental. Kita kasih naik ada Karya Immanuelia. Oke, coba kita kasih naik Karya Immanuelia. Ya, Karya Immanuelia. Ya, silakan nyalakan kamera. Karya Immanuelia. Halo? Halo? Ya, halo Bang. Sangat berisik itu Kak suaranya. Silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Gimana Bang? Ya karena kangen aja sama Abang makanya ingin gabung. Oke,
Ya, kita turunkan lagi ya. Jadi ternyata banyak juga yang nggak dengar teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ini bukan acara kangen-kangen. Teman-teman gini, saya bukannya kejam, bukannya sombong, enggak teman-teman. Ini bukan acara begitu teman-teman. Ini bukan acara saya bang begini, bukan begitu teman-teman. Ini acara diskusi antara saya dengan Islam. Gimana ya caranya? Aduh, gimana saya pusing. Teman-teman, kalau Anda Kristen, tariklah permintaan naik itu, teman-teman. Yang muslim-muslim mau naik itu jadi susah, jadi ketimpa dengan kalian. Ini ada 99 orang ini mau mengajukan permintaan naik ini. Yang muslim-muslim jadi ketimpa di bawah. Gitu loh. Ya. Coba teman-teman sekalian, kalau kalian Kristen, tidak perlu kalian mengajukan permintaan naik. Cukup teman-teman itu nonton saja dari bawah ya. Oke teman-teman. Ya ini terlalu banyak ini orang yang mengajukan permintaan naik. Ini sampai 99 orang. Saya jadi bingung ini mau naikkan siapa. Bingung saya mau naikkan yang mana ini semua ini. Oke, coba kita kasih naik ada Ian ya. Kita kasih naik Ian. Ya, selamat malam Ian. Yo, malam bang. Ya, silakan bang. Nyalakan kamera Anda. I don't know. Muslim bang. Nah, hilang lagi kan? Ya, kita akan blokir teman-teman. Kalau ada Kristen naik ke sini, cuman ngomong-ngomong gak jelas itu kita blokir. Kita kasih naik ada Racelina. Coba kita kasih naik Racelina. Racielna. Halo. Halo bang. Ya. Selamat malam Bang manggilnya apa ini Bang? Raciel saja. Raciel. Oke, Raciel. Ya Bang, gimana Bang? Muslim? Lebih tepatnya Islam sih. Islam. Oke. Gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan, yang mau Anda sampaikan Bang? Yang sebenarnya yang saya pikirkan ya. Apa itu? Yang saya pikirkan tuh kenapa Islam sama Kristen nggak bisa damai gitu. Maksudnya nggak bisa damai gimana? Nggak bisa damai maksudnya anunya apa namanya imannya? Kenapa, iya, karena terutama itulah kenapa tidak seperti Islam dengan Buddha tidak ada begini Islam dan begitu. Dengan Buddha juga sama rusuh juga. Tapi nggak seheboh kayak macam Islam Kristen lah begitu. Iya, karena orang Islam mengais-ngais atau mengemis-ngemis imannya dari kami. Coba Anda sebagai Muslim, saya tanya dulu. Benar tidak Anda katakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil? Kalau untuk saya yang belajar, saya tidak sampai situ ilmu saya, jadi saya katakan tidak ada. Iya, tapi karena Anda tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Bang, Anda punya keluarga kan? Banyak keluarga Kristen juga banyak. Oke. Kalau ada orang gila di jalan ngaku bahwa itu bapakmu, gimana kira-kira? Itu Racelina itu anak saya itu. Saya dibuangnya di pinggir jalan katanya. Kira-kira kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, perlu tidak Anda lakukan klarifikasi atau pelurusan? Perlu kan? Perlu. Seperti itulah Bang hubungan antara Islam dan Kristen. Orang Islam kerjanya tiap hari
mencari-cari pembenaran dari kekristenan. Ngaku-ngaku Islam ini meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Padahal Islam itu tiada lain tiada bukan produk dari agama Quraisy penyembah berhala. Tuhannya orang Quraisy, agama orang Quraisy, penyembah berhala di Mekah, menempel-nempelkan dirinya kepada Taurat dan Injil. Mengaku-ngaku bahwa Musa adalah nabi mereka. Ya kan? Ngaku-ngaku. Jadi menurut abang dengan kata lain Islam menciplat begitu. Betul sekali. Islam itu melakukan plagiatisme terhadap agama Yahudi maupun Kristen. Makanya nama-nama yang ada di situ dicolong semua, diklaim semua. Tapi di ini bang, enggak, bentar saya klarifikasi dulu. Ini di bawah-bawah ini ada yang banyak yang ragu kalau dipikirnya saya bukan Islam. Coba tes dulu, coba bacaan Quran Anda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan bang? Nah, sah itu muslim dah. Udah pasti muslim. Cuman memang keluarga saya itu banyak yang Kristen, bahkan saya sering debat ya, sama kakak itu saya. tidak masalah bang, tidak masalah. Gini, tanya begini bang, okay. saya bisa enggak berpendapat dulu bang? Ya, silakan. Jadi begini bang, jadi sebenarnya bang banyak orang itu yang memang sebenarnya Islam ini yang abang kenal itu jauh melebihi dari ekspektasi yang abang ketahui. Cuman orang-orang terkadang itu ingin mau ngobrol lebih jauh dengan abang, cuman mereka itu tidak memiliki wewenang begitu. Misalkan nih Al-Quran nih kalau mau dibongkar begini begitu. Nanti takutnya kita itu misalkan nih saya menafsirkan Al-Quran. Meskipun itu benar, kalau saya dituntut oleh orang ahli tafsir, saya jadi kena salah. Nah makanya di situ permasalahannya. Iya kan sudah saya bilang bang, Islam itu ada karena orang tidak berani membuka suara terhadap agama Islam. Bang, ini omongan saya pegang ya. Kalau seandainya orang bebas mengemukakan pendapatnya terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad, terhadap Islam, maka dalam 15 tahun agama Islam itu akan punah. Punah. Oke. Selama ini orang tidak berani buka suara. Banyak bang, banyak orang Islam udah baca Quran, ditinggalin itu, dibuang Al-Quran. Cuman dia nggak berani ngomong. Kenapa kok Qurannya itu dibuang, ditinggalkan? Dia nggak berani bicara. Karena kalau dia bicara di penjara. Begitu loh. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada. Maksudnya bang, gitu bisa loh. Juga sih dia kalau mau bicara asalkan memang dia memiliki ilmu yang mumpuni, itu yang dimaksudkan. Tapi saya dia punya ilmu mumpuni siapa? Yang mengukurnya? Ya kita sudah tahu bersama lah, paling kan para alim ulama yang mengetahui. Iya, kalau kalian yang mengukur ya mana bisa. Tahu Ulil tahu nggak? Ulil Absar Abdallah tahu? Nggak tahu bahasa gitu. Ya makanya Anda tahunya apa? Ulil itu seorang cendekiawan Muslim. Dia seorang yang sangat mengerti Al-Quran, sangat mengerti hadis. Terus dia bilang apa? Dia bilang Quran ini sudah waktunya direvisi, kata dia. Quran ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Tahu nggak? Jadi harus disesuaikan dengan zaman. Iya, tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang-orang. Itu yang membuat Islam itu masih ada, bang. Makanya di negara-negara, coba abang tenang dulu bang, tenang, duduk yang bagus, jangan jalan ke sana kian kemari, biar abang nanti nyantol apa yang saya bicarakan.
Enggak, tetap saya simak bang. Saya selalu Coba menghargai perkataan. wajahnya Paling jangan saya- itu bang. Kalau abang sudah menunjukkan wajah-wajah yang sudah coba agak segitu. Nah gitu lebih bagus lagi. Suara saya kedengeran kan? Jangan Jelas, merokok bang. jelas. Jangan merokok bang. Enggak, Nanti kena ban. Gini saya kasih tahu. Bang, di negara-negara di mana ada mayoritas Islam, di situ pasti dibuat undang-undang penistaan agama Islam. Karena apa? Jelas. Karena agama Islam itu sudah disadari oleh para pimpinan-pimpinannya sebagai sesuatu yang buruk. Jadi makanya harus dibuat undang-undang penistaan agama. Kenapa harus dilindungi? Kenapa harus dibuat undang-undang penistaan agama? Supaya orang tidak berani ngomong tentang Muhammad, tentang Allah, tentang Al-Quran. Karena kalau orang berani ngomong itu, bubarlah agama itu. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Muhammad yang Anda akui sebagai nabi itu pernah nggak dia menikahi anak di bawah umur? Pernah. Pernah. Coba menurut Anda, kalau misalnya Muhammad hidup tahun 2025, dia melakukan itu, dia dijemput nggak sama Mabes Polri, saya tanya? Hah? Iya, nggak bisa kalau di zaman sekarang nggak bisa. Iya, makanya saya bilang tidak mungkin Muhammad jadi suri tauladan di zaman sekarang. Betul nggak? Coba ya pelan-pelan. Anggap Muhammad hidup tahun 2025. Sudah? Oh, salah sih bang kalau konsepnya begitu. Kalau buat saya salah. Bang, kita hidup tahun berapa ini? Sebentar. Enggak, Bang. Kita hidup tahun berapa Jadi ini? 2025. 2025. tapi Masih relevan nggak 2025 ngikutin Muhammad? dia itu sampai akhir zaman harus diikuti. Untuk suri tauladannya diikuti. 2025 relevan nggak dia diikuti? Sampai akhir zaman pun. Jangankan Oke, relevan. baik. Harus wajib. Baik. Sekarang kalau Anda mengikuti Muhammad, menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira dijemput sama polisi nggak? Kalau untuk konsepnya enggak begitu, Bang. Nah, kan? Ini gimana ini orang ini Enggak, kalau memang untuk zaman sekarang maunya abang terus kalau kita nikah anak di bawah umur itu betul. Saya akui, saya nggak akan bohong-bohong. Itu Oke, betul. pantaskah itu ditiru zaman sekarang? Tetapi untuk konsepnya enggak begitu, Bang. Bukan begitu konsepnya. Karena begini, di dalam Al-Quran itu abang itu di dalam Al-Quran maupun hadis, abang itu harus bisa membedakan 3, Bang. Di mana pemberitahuan, di mana perintah, di mana larangan. Jadi itu pemberitahuan, bukan perintah. Jadi di situ dikatakan bahwa Nabi menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berita, dikasih tahu, info. Bukan Nabi suruh kita ikut begitu Baik di zaman itu? 2005, bukan, Bang. Jadi Baik saya nggak bilang itu konsepnya enggak gitu. Iya kan? Apakah itu baik? Baiknya apa gimana, Bang? Susah ngomong sama mereka. Apakah menikahi anak di bawah umur itu baik? Kalau pada saat itu saya rasa baik, tapi kan Pada Nabi saat tidak itu memiliki- baik. Oke. Ya, tapi kan Nabi tidak Sekarang menggauli baik Siti nggak? Aisyah pada saat umur itu. Dia tidak menggauli Siti Aisyah pada saat umur itu. Bahkan dia tidurnya Oke, dia menggauli umur berapa? Kalau itu saya kurang tahu. Dia pastinya umur berapa karena ada beberapa Iya, pendapat. Anda Bang. banyak nggak taunya masalahnya. Anda banyak nggak taunya. Ya artinya kita ini kan setidaknya abang hargai kita ini bicara jujur lah, toh kita tidak tambah-tambah. Jujur kita dari mana? Terus abang rasa Saya kan berbohong pernah atas- bilang, alasan Anda masih Maksudnya Islam kalau- itu kalau- karena Anda tidak mengerti agama Islam. Emangnya orang bisa jadi Islam karena apa, Bang? Saya Karena mau tanya ikut-ikutan gimana? abang, ikut apa?
apa, Bang? Ikut-ikutan orang karena kamu lihat orang Islam jadi kamu ikut-ikutan Islam. Enggak. Saya bukan ikut-ikutan. Saya bisa pastikan ke Abang kalau saya Islam bukan ikut-ikut. Kalau bukan ikut-ikutan, kenapa kamu banyak tidak tahunya? Dari tadi ini tidak tahu, itu tidak tahu. Yang Abang bicarakan itu bukan Islam, Bang. Maksudnya? Ya Abang bicara itu bukan soal sosok Islam yang memang yang disyahadat. Itu hanya berita-berita pada masa lampau yang terjadi begitu. Ini makin gak nyambung nih. Makanya saya tanya kan maksudnya. Ini susah. Untuk jadi Islam itu bagaimana? Oke, coba kita ngomong yang sederhana aja lah. Gini. Iya, kita ngomong sederhana. Iya, kayaknya berat ini Kita ngomong. sederhana. Gini, ada Enggak, nggak? saya dulu lah, gantian lah. Masa saya dulu lah. Oh ya, Iya kan? silakan. Nah, jadi saya mau tanya ke Abang, coba Abang buktikan ke saya bagaimana seseorang itu bisa menjadi Islam. Bagaimana Abang tahu seseorang bisa menjadi Islam? Itu bisa menjadi Islam. Bagaimana seseorang bisa menjadi Islam? Iya, bisa menjadi Islam. Dengan cara mempertuhan Muhammad. Salah sekali itu. Tidak ada seperti itu. Loh, kok salah gimana? Anda bisa Jadi- dikatakan Islam tanpa mendahulukan Muhammad. Jadi coba Abang panggil orang Sebentar. terus dia Bisa nggak Bentar. dikatakan Islam kalau orang tersebut tidak mendahulukan Muhammad? Kalau dia bukan tetap bagaimana coba? Bisa dia mendahului Nabi Muhammad, ya kan? Walaupun dia bagaimana? Gimana? Walaupun Enggak, bagaimana? Abang tadi kan dia bisa Bagaimana dia mendahului walaupun? Muhammad. Walaupun bagaimana? Enggak, tadi Abang yang bilang Bagaimana walaupun? ya artinya saya pikir Yang saya walaupun masih bagaimana? biasa, Bang. Bagaimana? Artinya saya pikir Mana ini? Anda ini dari tadi diajak ngomong nggak nyambung. Dengar bukan dulu. nggak nyambung, Bang. Apakah Nah, bisa seseorang menjadi Islam tanpa mendahulukan Muhammad? tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah bisa seseorang menjadi Islam tanpa membuat Muhammad itu yang mengendalikan, yang mengatur, yang membuat hidupnya dikendalikan dari pagi sampai pagi lagi? Bisa. Bisa. Baik. Bisa. Sekarang begini. Orang mengikut bisa. Baik. Abang yang maksud ke Abang orang minum itu pakai tangan kanan, masuk WC keluar kanan, kaki kiri. Nah, Kalau siapa yang keluar, bikin itu kamu kan- begitu? Bukan saya siapa yang bikin, nggak ada yang bikin apa-apa. Cuman kita disuruh contoh seperti itu. Kalau mau ikut tergantung di diri kita masing-masing. Tapi Bang, Benarkah seorang Islam harus mendahulukan Muhammad? tidak bisa. Ditanya benarkah orang Indonesia, tidak bisa. Ngomong nggak pernah nyambung dia, teman-teman. Makanya penih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nyambung, teman-teman. Udah, makanya gimana? Virakatus. Oke, Virakatus Sada. Ya, Virakatus. Selamat malam, Virakatus. Nggak bisa. Fari Katus. Ya, Fari Katus. Selamat malam. Halo. Ya, malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Nyalakan kamera. Fari. Mau nanya apa? Tanya aja. Nanya apa, Pak? Apa aja? Fari, silakan nyalakan kamera. Oke. Selamat malam, Fari. Saya mau tanya dulu, Fari. Umur berapa, Fari?
20. 20 tahun. Baik. Fari, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa ya? Muslim. 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 Gimana? Apa? Naik ke sini tujuannya apa? Ya, ngikutin aja Kak. Terus pengen belajar sih Kak. Pengen belajar. Kenapa Anda kok pengen belajarnya dengan orang Kristen? Mana hilang kan? Teman-teman, sekali lagi ya, kalau mau naik, jangan grogi. Jangan grogi, jangan panikan, jangan takut gitu. Mengalir saja apa yang mau Anda sampaikan begitu. Jangan cengengesan, naik bingung mau. Ya, tenang. Yuk. Naik saja biasa gitu. Apa yang mau Anda utarakan gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Lina. Ini pasien lama. Ini juga nggak karu-karuan juga ini. Tapi memang kalau kalian mau berharap ketemu orang muslim yang waras ya. Sampai kapan yang nggak bakal ketemu? Iya, Lina. Gimana Lina? Itu masalah agama tetap aja ya yang menang itu Islam. Yang agama yang benar. Menangis. Tetap aja Islam. Menang dalam hal urusan menggauli, mau boleh menggauli. Siapa yang kamu kehendaki? Ya memang menang dalam hal begitu. Gimana? Lina, bener nggak Muhammad itu bebas boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada. Pantas kamu masih jadi orang Islam, Lina. Lina, kamu ada Al-Quran nggak di situ? Ada Nah, Kurdis. coba buka dulu surat Al-Ahzab ayat 50 coba. Surat Al-Ahzab Surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. kan di Islam itu Jangan kan dulu, dibaca dulu. Belum Ini juga akunya dibaca, udah kan. udah pegang Al-Quran. Akunya lagi di Islam itu kalau lagi dapat nggak boleh. Mana dalilnya? Kalau lagi datang bulan tidak boleh pegang Quran, mana dalilnya? Ya nggak ada dalilnya, cuman ya Berarti semua ngarang bebas. Kalau nggak ada dalilnya terus ngapain ngomong? ya menurut ulama. Menurut ulama. Ya sudah, kalau menurut ulama, ulamanya suruh sini ya. Ulamanya suruh sini, gimana? Ya buka aja sama itu sama Mas Edis, mana tadi yang disuruh dibuka itu. Nanti dibaca. Baik, dia minta dibukakan. Jadi teman-teman, banyak orang Islam tidak tahu kalau Muhammad itu bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Sulit ya. Baik. Kita akan bukakan Quran dan juga pendapat atau perkataan istrinya Muhammad ya. Istrinya Muhammad sendiri saja sudah ngomong pekerjaan Allah tiada lain menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana? Baik ya. Kalau semisal Allah dibuatkan KTP, misalnya Allah dibuatkan KTP, pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad.
Itu perintah Allah. Iya, Allah memerintahkan Muhammad untuk melampiaskan hawa nafsunya. Gimana Anda ini? Nekat yang nyata. Yang ngomong siapa? Istrinya. Gimana? Istrinya Muhammad yang ngomong. Bukan saya. Gimana? Nih. Baik. Ini surat Al-Ahzab ayat 51 ya. Perhatikan. Kamu yang baca, jangan saya. Kalau saya yang baca nanti saya lagi yang pinter. Kamu nggak ngerti-ngerti agama Islam. Coba kamu yang baca yuk. Telah menceritakan kepada kami Zakaria yang telah Jangan pelan-pelan suaranya, Lina. Kayak orang nggak makan suaranya. Coba suaranya yang keras. telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan Abu Usama berkata apa sih itu maksudnya? Aku yang ngedengerin, Mas Edis yang baca. Iya, saya lagi nanti yang pinter. Kamu yang baca. Soalnya saya terus yang baca. Kamu nggak pinter-pinter kalau saya baca. Kamu yang baca. Yo. Dari Aisyah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita Rasulullah. Setiap wanita Rasulullah gimana? Pantes kamu masih jadi orang Islam, Lina. Baca lagi. Saya selalu cemburu apa? Teman-teman, kita ngajarin orang Islam baca, teman-teman. Yuk. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya. Apa itu? Kepada Rasulullah. Oke, berarti setiap wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Iya. Iya, gimana? Belum dibaca semua. Oke, terusin, lanjutin. Itu ada tengah-tengahnya ada penghalang tuh, jadi nggak kebaca tuh, awas akun palsu itu tuh. Itu apa sih yang itu? Nih di atas nih. Kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan apa sih itu? Coba ke atasin. Menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapapun yang dikehendaki mereka, istri yang siapapun mau baca aja kamu nggak beres. Kamu boleh mengendaki siapapun dari ini. Kamu baca aja nggak bisa. Aduh, gimana? Nggak biasa kurang remang-remang, kayak remang-remang gitu. Remang-remang kalau. Pantes kamu masih Islam tuh karena itu, baca nggak bisa. Coba lagi baca yang benar. Kamu boleh apa? Boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki. Di mana sih itu? Coba ke atasin itu ada bacaan apa tuh? Udah di bawah saja kamu. Bacaan. Bilang aja kamu nggak bisa baca. Nih loh, nih saya bacain kalian ya, nih. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ini istri-istri ini tanda kurung ini, tambah-tambahan.
Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Nih, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Nih, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Jadi tidak pernah Aisyah melihat Tuhannya Muhammad, kecuali sangat cepat memenuhi keinginannya Muhammad. Gimana sih orang ini? Aduh. Makanya kalau ada kecuali, nih, artinya yang lain itu tidak ada. Contoh, saya tidak pernah melihat Edis TV kecuali di TikTok. Berarti selain di TikTok Anda tidak pernah melihat saya. Nah, Aisyah pun begitu. Saya tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi keinginannya Muhammad. Jadi di mata Aisyah, pekerjaan Allah tiada lain kecuali memenuhi syahwatnya Muhammad. Gimana sih Anda ini? Kata mata. Yuk, saya balik dulu kamera saya. Aduh. Saya Herman melihat mereka ini ya. Yuk. Kalau naik, jangan kalian itu apa ya? Pura-pura bengak, terus pura-pura nggak bisa baca, banyak alasan. Kalau disuruh baca, baca. Jangan buta huruf juga seperti Muhammad. Mentang-mentang Muhammad buta huruf, kamu ikut-ikutan buta huruf. Oke, kita kasih naik ada Hafidz Muhammad. Hafidz, mana tadi Hafidz Muhammad ya? Nah, ini Hafidz Muhammad. Aduh, pilek lagi saya nih teman-teman. Aduh, pilek.